Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM mulai diberlakukan per Senin 11 Januari 2021. Di Kota Malang, PPKM difokuskan pada pembatasan jam malam yang dibatasi hingga pukul 20.00 WIB. Nantinya, warga yang terbukti melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2019. Senin pagi, Wali Kota Malang kembali menggelar rapat koordinasi bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Dalam rapat ini, Wali Kota Malang melaporkan kepada Gubernur terkait mekanisme PPKM di Kota Malang atau Malang Raya, di mana PPKM di Malang Raya berbeda dengan daerah lain atau tidak sesuai instruksi Kemendagri. Wali Kota Malang mengaku bahwa dalam penerapan PPKM, Kota Malang mempertimbangkan kearifan lokal, yakni diajukan penutupan saja. Kota Malang akan memberlakukan jam khusus malam yang disesuaikan dengan tempat ibadah, yakni batas aktivitas hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, pemberlakuan jam malam di atas pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, semua aktivitas atau pertokoan wajib tutup. Bagi pengusaha yang melanggar dan terbukti melakukan aktivitas di luar jam yang telah ditentukan, maka akan dikenakan sanksi sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2019. Sementara pada hari pertama pemberlakuan PPKM se-Jawa Bali, di Pemkot Malang sendiri terdapat 25% ASN yang melakukan WFO, sedangkan sisanya melakukan WFH. Bahwa yang kita batasi, yang kearifan lokalnya kan penutupan saja. Kenapa itu saya ambil penutupan pukul 8? Jangan sekarang tahu ya, sholat Isya itu masuknya kan sekarang pukul 19.11. Dengan lihat nanti di jadwal. Terus orang itu mesti adzannya segitu ya. Terus sholatnya kurang lebih dengan doa dan lain sebagainya. Itu biasanya kan ya 7:30 baru selesai ya. Artinya ketika nanti pembatasan di mal pukul 7, di masjid kok masih buka, maka kami tidak mau gitu ya. Kita langsung ya pukul 8, tapi kita pukul 8 katakan lost ordernya ya mungkin pukul 7. Jadi pukul 8 sudah tidak ada, pokoknya saya lihat pukul 8 sudah mati semua lampu di mal, di resto, di rumah-rumah makan. Harapan kami 14 hari ini tertib benar dan nanti bisa kita unduh hasilnya. Jangan hanya sekedar kita ikut PPKM simbolis doang, tapi satu mesti terdampak adalah ekonomi. Tapi tidak ada nilai yang signifikan dengan PPKM itu. Maka yang terpenting sesungguhnya bagaimana menguatkan kedisiplinan masyarakat. Kalau sekarang kan sudah bukan 3M lagi, tapi bahkan kita sudah 5M. Jadi pakai masker, mencuci tangan pakai air mengalir dan sabun. Terus yang ketiga adalah menjaga jarak, yang keempat adalah menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas. Jadi kan ketika kita membatasi mobilitas, kalau tidak perlu ya jangan keluar dan seterusnya. Sakit lapangan itu Simon Alfredo melaporkan. Penerapan pembatasan kegiatan masyarakat resmi diberlakukan di wilayah Kota Batu. Pemberlakuan PPKM ditandai dengan dilakukan apel gabungan dari TNI, Polri, BPBD, Satpol PP, dan organisasi masyarakat yang ada di wilayah Kota Batu. Bertempat di kawasan alun-alun Kota Batu, apel kesiapan pemberlakuan PPKM di wilayah Kota Batu dilaksanakan. Apel gabungan kesiapan PPKM ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Batu dan diikuti ratusan personil gabungan dari TNI, Polri, BPBD, Satpol PP, dan sejumlah ormas yang ada di Kota Batu. Selain itu hadir pula dalam apel kesiapan PPKM ini, antara lain Wakil Wali Kota Batu, Wakapolres, dan perwakilan dari DPRD Kota Batu. Tujuan apel ini sebagai tanda pemberlakuan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Kota Batu yang siap diberlakukan. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko dalam membacakan amanat surat keputusan Kepala Daerah Malang mengatakan, ada beberapa kriteria PPKM yang harus dijalankan dengan tujuan untuk membatasi aktivitas warga, guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Batu. Pembatasan kegiatan masyarakat itu antara lain memberlakukan jam malam dengan batas akhir jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Selain itu, tempat wisata juga dibatasi pengunjungnya 50%,
Sedangkan untuk ASN yang semula WFH 25%, kini ditambah menjadi 75% WFH. Jika dari ketentuan hasil kesepakatan 3 kepala daerah, yakni Malang Kota, Kabupaten Malang, dan Kota Batu, terjadi pelanggaran baik yang dilakukan oleh perorangan maupun usaha pemerintah daerah, akan memberi sanksi tegas dengan menutup tempat usahanya. Rencananya, penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di wilayah Batu maupun Malang Raya terhitung mulai hari ini tanggal 11 Januari hingga 14 hari ke depan, yakni hingga tanggal 25 Januari 2021. Sebetulnya itu kan harusnya seperti itu SOP yang ada di COVID ini. Tetapi masyarakat kan sekarang banyak sekali yang melanggar itu, tidak taat protokol. Sehingga kenaikan kemarin itu di Jawa Timur ada 1.000 yang terkonfirm. Ini sangat luar biasa besar. Demikian juga angka kematian, terutama Batu dan Malang Kota. Itu angka kematiannya sangat tinggi. Itu yang sangat mengkhawatirkan. Rumah sakit semua seluruh Jawa Timur itu boleh dibilang sudah di atas rata-rata. Bahkan di Malang Raya itu sudah full. Nah, untuk itu mari kita jaga kesehatan kita supaya kita tidak sakit, ya. Yang penting harus sehat dulu semuanya. 2 minggu ini kalau saya bilang mari kita di rumah dulu aja, beraktivitas dari rumah, ya. Ada checkpoint nanti, Bu? Tidak ada checkpoint. Yang jelas kita langsung ke tempat lokasi untuk bisa menerapkan disiplin itu. Gitu. Dan sekarang ini tempat-tempat terutama restoran, kafe yang melanggar, pertama diperingatkan, kedua akan ditutup selama 1 minggu. Adanya PPKM ini ada target, Bu, ke zona hijau atau kuning, Bu? Oh iya, mudah-mudahan segera ke zona hijau. Targetnya semua sehat semua, tidak ada penambahan lagi yang terkonfirm. Itu targetnya. Yanto Yancung melaporkan. Hujan yang turun dengan intensitas tinggi berdampak pada runtuhnya tembok pembatas jembatan di kawasan Jalan Raya Pagersari Ngantang, Kabupaten Malang. Tidak hanya itu, menjadi perlintasan kendaraan berat setiap harinya, jalan penghubung Malang Blitar mengalami kerusakan parah di banyak titik dan menunggu perbaikan. Akibat besarnya aliran air yang mengalir dan beratnya beban kendaraan yang melintas, mengakibatkan tembok pelengsengan jalan di pinggir Jalan Raya Pagersari Ngantang runtuh dan harus diwaspadai pengguna jalan, khususnya pengemudi kendaraan berat. Akibatnya, jalan menyempit dan tidak bisa dilalui kendaraan besar dari 2 arah yang berlawanan. Di lokasi sudah diberi pengaman bambu agar pengguna jalan tidak melintas terlalu ke pinggir jalan untuk menghindari longsoran yang lebih lebar. Beratnya beban kendaraan bisa mengakibatkan kerusakan jembatan semakin parah, terutama akibat beratnya beban kendaraan. Tidak hanya itu, jalan penghubung Malang Blitar di wilayah Ngantang sudah lama mengalami kerusakan di banyak titik jalan, terlebih pada musim penghujan, sehingga sangat mengganggu aktivitas para pengguna jalan, terutama pada malam hari, karena terbatasnya lampu penerangan jalan umum. Jalan yang tidak pernah sepi dari aktivitas pengguna jalan ini ramai dilintasi tidak hanya roda 2, roda 4 pribadi maupun niaga, juga truk berat pengangkut material bahan bangunan baik batu maupun pasir. Menurut salah satu warga menjelaskan, di sepanjang Jalan Pagersari sampai perbatasan dengan Blitar, kerusakan jalan di banyak titik sehingga sangat mengganggu kelancaran aktivitas karena banyak petani sayur dari Ngantang yang menjual sayuran ke Blitar. Di lokasi lainnya juga terdapat tebing tanah yang tidak jarang terjadi longsoran, sehingga harus diwaspadai para pengguna jalan ketika melintas pada saat hujan turun. Ini runtuhnya kapan misalnya ini? Ya, sekitar 2 bulan lalu. 2 bulan lalu, pas masih penghujan, Pak, udah masuk penghujan ya? Hujan. Apalagi kan arusnya juga truk-truk masih banyak yang lintas, Bu, ya? Ya, ini kan airnya dari desa masuk sini. Iya. Semua masuk sini kan, Pak. Ini jurusan ke sungai. Ya, berarti ini nggak kuat, Bu, ya, anunya, Bu, ya? Iya. Ibu-ibu kan getaran dari mobil kan truk-truk besar lewat, Iya. bisa runtuh lagi, Bu, ya? Ini truk material, Pak. Material berat ya? Iya. Pasir, Ya. sama batu. Setiap hari ramai yang lintas, Bu, ya? Dari mulai jam pukul 2 malam Hmm. sampai jam 12 malam. Apalagi jalannya kan titik-titik banyak yang rusak juga sebelah sana, Bu, ya? Iya. Bu, harapan sebagai warga masyarakat gimana, Bu? Ya gimana ya Pak, maunya itu ini kan gimana, kalau jalannya rusak terus kan ya
faktor Aktivitas. ekonomi kan Iya. susah, Pak. Apalagi ini aktivitasnya kan juga jalan penghubung ya, antar antar kabupaten. kabupaten. Bu, harusnya ada prioritas untuk perbaikan, Bu ya. Iya, ini kan jalan provinsi, Pak. Provinsi ya, Bu ya. Tapi kondisinya aduh, kalau lihat sebelah sana itu banyak yang berlubang Iya, parah, Bu. semuanya, Bu. Parah. Kan semuanya, Pak, di sana itu mulai sini ke Ya. sana sampai Paldaplang, Ya. perbatasan Krisik, perbatasan Malang Blitar itu Ya. semuanya rusak, Pak. Kondisi sudah mulai rusak, Bu ya. Ya harapannya ada perbaikan, prioritas perbaikan, Bu ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Harga jual bawang putih di sejumlah pasar tradisional di Kota Malang mulai melonjak. Saat ini harga jual bawang putih di kisaran Rp23.000 per kilo. Naik harga bawang putih ini dipengaruhi minimnya stok di pasar. Harga jual bawang putih yang sebelumnya di kisaran harga Rp20.000 pada pekan kemarin, kini naik menjadi Rp23.000 per kilogramnya. Kenaikan harga jual bawang putih ini terjadi mulai pekan ini. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh minimnya stok bawang putih di pasar akibat pasokan dari petani yang berkurang. Sementara selain harga bawang putih yang naik, sejumlah komoditi lainnya masih stabil dan cenderung turun. Harga jual bawang merah yang sebelumnya di kisaran Rp28.000 per kilo, turun menjadi Rp20.000 per kilo. Sedangkan cabai rawit saat ini tetap di harga jual Rp80.000 per kilo, dan cabai merah besar dari harga Rp60.000 turun menjadi Rp50.000 per kilo. Turunnya harga jual sejumlah komoditi ini disebabkan stoknya mulai melimpah dan permintaan dari konsumen yang sepi. Kalau bawang merah turun dari 28, 26, sekarang sudah 20. Kalau bawang putih tetap kisaran 21, 22, 23. Lombok kecil sekarang sekitar 80. Sebelumnya kemarin itu 78. 3 hari yang lalu sampai ya 80, 78. Sekarang 80. Lombok besar 50. Sebelumnya kalau lombok besar turun, sebelumnya sampai 60. Keriting 80. Keriting naik. Sebelumnya 70, 75. Perkiraan mungkin naik kalau hujannya terus, kalau musim hujan biasanya terus naik. Nah, biasanya kalau tiap musim hujan itu naik karena banyak yang busuk mungkin ya dari petani. Pokoknya tiap musim hujan ya harga lombok mesti naik. Kalau nyetok banyak itu kalau lombok ya nggak bisa mas, kan nggak bisa tahan. Besok sudah busuk, juga timbangannya sudah turun, sudah mati timbangannya. Pembeli ya berkurang banyak. Simon Alfredo melaporkan. Sulit didapat karena masa panen sudah berlalu, harga jeruk di tingkat petani masih relatif stabil. Harga jeruk tidak mulai kenaikan berarti pada saat tahun baru. Penghujan, serangan jamur atau mata ayam pada tanaman jeruk harus menjadi perhatian petani karena bisa berdampak pada turunnya volume hasil panen. Sudah berlalunya masa panen raya dan menyisakan sebagian jeruk yang siap panen. Harga jeruk di tingkat petani relatif stabil dan tidak ada kenaikan yang berarti. Sulitnya didapat jeruk siap panen di tingkat petani berdampak pada terbatasnya jeruk di beberapa pedagang di pinggir jalan Desa Selorjo, Petung Sewu, dan Gading Kulon. Tidak hanya itu, di kawasan lahan kebun jeruk juga sudah sangat jarang terlihat proses pemanenan jeruk, karena sebagian besar di sentra penghasil jeruk Kecamatan Dau, jeruk masih berwarna hijau dan perlu beberapa bulan lagi untuk siap dipanen. Menurut salah seorang petani jeruk menjelaskan, sudah sangat sulit mencari jeruk siap panen di tingkat petani, sehingga harga bisa kembali naik karena terbatasnya ketersediaan di kebun petani. Jeruk manis, baby java maupun jenis batu 55 di kawasan Selorjo dan Gading Kulon, sebagian besar terlihat masih hijau dan membutuhkan 3-6 bulan lagi untuk siap panen. Di lokasi terlihat sebagian jeruk terserang jenis jamur atau petani menyebutnya mata ayam, yang berdampak pada busuk dan rontoknya jeruk. Tidak hanya itu, faktor cuaca juga mengakibatkan bunga sulit untuk menjadi jeruk, sehingga volume hasil panen diperkirakan berkurang. Ini yang sangat pengaruh itu sebenarnya jamur, Phytophthora itu. Jadi kita sebagai petani harus harus pandai mengenal alam gitu loh. Jadi kalau gini sedangkannya kita antisipasi dengan
Kalau bahasa orang kampung sini Ya. moto ayam. Oh iya. Kalau bahasa kerennya itu Phytophthora. Oh iya. Berarti Pak, menyerang ke ini ya, ke Iya, ke buahnya Mas. Jadi Buah. buah itu kena seperti tul gitu nanti jatuh. bintik-bintik ya. Bintik, iya, Kayak bintik. apel juga Iya, ada yang bintik-bintik. iya, Itu berpengaruh sekali kepada hasil panen, Pak ya. Iya, berpengaruh sekali Mas. Berpengaruh sekali, Pak. Karena Oh, untuk itu kan nggak bertahan lama. Iya. Kalau sudah kena serangan jamur itu sekitar 2 minggu rontok. jatuh. Rontok, Iya, Pak ya. pasti jatuh. Pak, sekarang untuk harganya gimana, Pak, untuk harga jeruk sekarang? Kalau harga jeruk alhamdulillah 3 tahun ini Mas ya Ya. bagus. Yes, menurut kami petani jeruk bagus Mas, Ya. karena selama ini harga kita ambil rata-rata 7.000 lah. 7.000. Ya, 7.000. Di tingkat petani, Pak ya. Tingkat petani. Pak, untuk jeruk yang paling bagus harganya jeruk apa saat ini, Pak? Kalau ada sekarang ya, Ya. Kepro Mas, kalau andaikan ada. Ya, Kepro Siem itu sekarang kalau kelas supermarket sekitar 16. Ya, kalau ada, Pak, itu sekarang kelihatannya masih belum. Ya, baru umur Rata-rata ke pinggir jalan juga sudah terbatas, sudah nggak ada, Pak ya. Iya, sudah musim panen raya Sudah sudah hampir berlalu, Pak. ya. Kira-kira panen lagi berapa bulan lagi ketersediaannya, Pak? Ini 7 bulan Mas, 7 bulan mulai ada lah. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Sebagai wujud komitmen untuk melindungi Sungai Brantas dari potensi kerusakan, upaya konservasi dan edukasi masyarakat untuk turut menjaga ekosistem dan kelestarian sungai, pemerintah Kota Batu melalui Dinas Lingkungan Hidup meluncurkan program Shining Brantas. Program ini diluncurkan di kawasan Arboretum Desa Sumber Brantas. Lewat kegiatan penanaman pohon, pelepasan burung dan ikan, serta ritual selamatan di titik nol sumber Sungai Brantas. Kegiatan Shining Brantas yang dicetuskan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Batu ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Kota Batu untuk melindungi Sungai Brantas dari potensi kerusakan, upaya konservasi dan edukasi masyarakat untuk turut menjaga ekosistem dan kelestarian sungai. Acara ini sendiri digelar di kawasan Tahura Raden Suryo Arboretum Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, dan dihadiri oleh Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, Wakil Wali Kota Batu Puncul Santoso, Sekda, dan juga Kepala SOPD Pemkot Batu, serta relawan lingkungan Sabers Pungli. Wali Kota mengatakan mulai Januari hingga Juli mendatang, Pemkot Batu bersama masyarakat akan giat membersihkan Sungai Brantas. Kota Batu merupakan hulu Sungai Brantas, sehingga perlu gerakan nyata untuk mengendalikan ekosistem sungai. Lewat kegiatan ini, Dewanti mengajak masyarakat agar lebih peduli dengan keberadaan Sungai Brantas. Pasalnya, Sungai Brantas tidak sekedar sebagai sungai saja, namun juga memiliki peran menopang pertanian, perikanan, dan bahkan pariwisata. Tak hanya di Kota Batu, namun juga di 17 kabupaten kota yang dilewati Sungai Brantas. Dalam kegiatan ini, Dewanti mengatakan, tujuannya agar informasi terkait Sumber Brantas dan kegiatan Saber Pungli bisa lebih luas diketahui. Dalam kegiatan ini Wali Kota Batu bersama sejumlah tokoh melakukan beragam kegiatan konservasi, mulai dari penanaman bibit pohon di kawasan Arboretum Desa Sumber Brantas, juga pelepasan satwa burung endemik Kota Batu. Tak hanya itu, di titik nol sumber mata air Sungai Brantas, Dewanti juga menggelar ritual selamatan sumber dan juga pelepasan bibit ikan di hulu Sungai Brantas. Kami memang punya keinginan dari dulu untuk bisa melestarikan dan menghidupkan kembali kejayaan Sungai Sumber Brantas ini, Sungai Brantas ini. Oleh sebab itu, dengan kita harus melakukan hal-hal yang menghidupkan Sungai Brantas, hulunya harus betul-betul dijaga. Untuk itu kami di Kota Batu yang ketempatan ada hulunya ini betul-betul harus berusaha membuat penghijauan, menjaga, melestarikan agar supaya sumbernya ini terus hidup, semakin besar semakin hari, yang kemudian menjadi kebanggaan Kota Batu, ya. Satu, masyarakat bertambah peduli dan bertambah sayang kepada sungainya dengan bukan hanya melestarikan menanam pohon, tetapi juga membuang sampah pada tempatnya, tidak sembarangan, agar supaya sungainya tetap terjaga bagus. Yanto Yangcung melaporkan.